Beastmaster, bab 46 sampai dengan 50. Bab 46. Xiao Wu, aku hampir tidak mempercayaimu. Sun Guoping menenangkan diri dan mengeluarkan ponselnya. Pertama-tama dia menelepon Qirong dan mematikan teleponnya. Mereka tidak menambahkan informasi kontak Qi Yue. Pikirkan sejenak dan hubungi Sun Ze dengan tegas. Ayah. Begitu nada dering berbunyi, Sun Ze di ujung sana mengangkat telepon dan berteriak keras ke telepon, apakah kamu melihat foto yang kukirimkan padamu? Itu milik P, kan? Sun Ze tidak memberi Sun Guoping kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan dia mulai mengeluh. Kamu bilang Qi Yue naif, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipuku dengan foto seperti ini? Aku tahu itu palsu hanya dengan melihatnya. Sun Guoping merasakan urat di dahinya melonjak diam. Suasana hening sejenak. Kirim pesan ke Xiao Yue sekarang dan tanyakan padanya apakah dia ada waktu luang. Jika memungkinkan, Guru Gu dan saya ingin melihat hewan peliharaannya melanjutkan. Sun Ze di ujung telepon bahkan lebih hening, begitu hening hingga hanya nafasnya yang terdengar. Sun Guoping, bersikaplah sopan saat Anda mengirim pesan ke Xiao Yue. Jika tidak, Anda harus menunggu sampai Guru Gu dan saya pulang untuk menangani Anda. Apakah Anda mendengar itu? Aku tahu, aku tahu, kata Sun Ze sambil mengerang. Telepon ditutup. Sun Ze menatap antarmuka panggilan dengan ekspresi bingung. Tidak, apa yang terjadi? Sun Ze tidak memiliki otak yang jenius, namun bukan berarti dia bodoh. Meskipun ayahnya tidak mengatakan apa-apa, makna yang tersampaikan dalam kata-katanya. Ini, foto ini asli. Sun Ze tercengang, dan otak Sun Ze berhenti berfungsi. Menguap, berbaring di sofa, Qi Yue bersandar ke pelukan lembut Ratu Firefox, memegang ponselnya dan menguap panjang, terlihat sangat mengantuk. Pelatihan di siang hari telah menghabiskan energinya, dan evolusi Little Firefox memberinya dorongan sementara. Tidak sabar untuk memamerkan si rubah besar ke lingkaran pergaulannya. Kecantikan istimewa Ratu Rubah Api benar-benar mengejutkan semua orang. Tidak semua orang mampu mengenali sekilas bahwa Firefox Queen adalah bentuk evolusi dari Little Firefox. Mereka hanya mengira Qi Yue telah mengontrak hewan peliharaan kedua. Awalnya, Qi Yue masih membalas dengan antusias. Saat energi impulsif menghilang, Qi Yue menjadi semakin mengantuk. Namun dihadapkan pada titik merah kecil dari pesan yang terus bermunculan di ponselnya, Qi Yue mau tidak mau mengklik, membalas satu lagi, lalu membalas lagi. Qi Yue tertidur. Setelah melihat ini, Lin Weiwei tersenyum tak berdaya dan mengalihkan perhatiannya ke Ratu Rubah Api. Ratu Rubah Api, Xiao Yue dalam masalah. Ratu Firefox tidak mengeluarkan suara dan mengangguk dengan lembut. Kemudian dia dengan mudah mengambil Qi Yue dan berdiri. Qi Yue sangat mengantuk sehingga dia mengubur tubuhnya di bulu Ratu Rubah Api tanpa membuka matanya, berbalik dan terus tidur. Bantalan daging sensitif rubah besar itu jatuh ke lantai tanpa mengeluarkan suara apapun. Lin Weiwei tersenyum ketika dia melihat satu orang dan satu rubah kembali ke kamar di lantai 2. Dia hanya merapikan ruang tamu. Xiao Yue dan Ratu Firefox telah menjadi sangat kuat. Peri kupu-kupu, kita juga harus bekerja keras. Ying gelombang. Kupu-kupu peri yang mengikuti Lin Weiwei mengepakkan sayapnya dan menanggapi semua pikirannya secara positif. Menjadi lebih kuat, bagus. Dengarkan Weiwei. Tepat ketika Lin Weiwei juga bersiap untuk istirahat, suara mobil terdengar dari luar halaman. Lin Weiwei. Lampu depan mobil menerangi taman, dan Lin Weiwei dengan cepat berjalan keluar bersama kupu-kupu peri. Paman dan Bibi. Setelah melihat Qirong dan Qin Lan keluar dari mobil, Lin Vivi membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kenapa kamu? Kembali jam segini. Qirong sudah lama mengetahui bahwa Lin Weiwei untuk sementara tinggal di rumah, jadi dia tidak terkejut. Dia tersenyum lembut dan berkata, Weiwei, di mana Xiao Yue? Foto yang dia kirimkan kepada kita malam ini. Lin Weiwei menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Paman dan Bibi,
Xiao Yue lelah sepanjang hari, dan dia tertidur tidak lama setelah mengirim pesan. Saat dia mengatakan ini, Lin Vivi melihat ekspresi wajah mereka. Bagaimana mengatakan? Sangat mirip dengan Qi Yue yang memiliki darah ayam setelah melihat evolusi Little Firefox. Apakah kamu lelah karena perjalananmu? Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kita bisa membicarakan apa saja setelah kamu bangun besok. Lin Weiwei mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum malu. Qi Rong dan Qin Lan saling memandang. Tidur. Sekarang. Tidak. Mereka sangat energik sehingga mereka tidak bisa tidur sama sekali. Jika mereka bisa menunggu sampai besok, pasangan itu tidak akan membeli tiket semalaman untuk terbang pulang. Jika masalah rute evolusi baru rubah api kecil tidak dibahas dengan jelas, mereka akan berbaring di tempat tidur malam ini, memejamkan mata, dan memikirkan apa yang sedang terjadi. Di satu sisi adalah eksplorasi dan kegigihan semangat akademis mereka. Di satu sisi adalah tidur putriku. Qi Rong dan Qin Lan menghela nafas. Anak-anak semuanya berhutang, tidak terkecuali mereka. Baiklah, kalau begitu Wei Wei, kamu harus tidur lebih awal. Qi Rong dengan lembut menghibur Qin Lan dan berkata kepada Lin Vivi sambil tersenyum, aku akan berbicara dengan Paman Sun dan Bibi Gu. Kamu tidak perlu menunggu agar kita kembali malam ini. Lin Wei mengangguk. Sisi lain, Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya untuk diperiksa setelah kembali ke rumah. Dalam buku bergambar makhluk luar biasa, ikon baru menyala, adalah Ratu Firefox. Qiao Bai mengklik gambar Ratu Rubah Api yang menyala-nyala, dan informasi baru muncul di depannya. Binatang peliharaan, Ratu Rubah Api. Atribut, api. Variasi, tingkat tinggi, luar biasa, tingkat rendah. Level, hingga level 9. Ratu Rubah Api yang berevolusi memiliki kepribadian yang nakal dan suka mempermainkan manusia, tetapi dia memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap tuan binatang yang dia setujui. Dia adalah juru bicara standar ganda dan kemampuannya untuk mengendalikan api telah membuat lompatan kualitatif. Hadiah dari Ratu Rubah Api, Aura Raja, dapat mengajarkan keterampilan yang diperoleh kepada hewan peliharaan yang dikontraknya sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap Ratu Firefox, 0. Qiao Bai sedikit terkejut. Dia berpikir sebelumnya bahwa akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan skill Ratu Rubah Api, Aura Raja, tapi dia tidak menyangka bahwa Ratu Rubah Api akan benar-benar memberinya keterampilan ini dalam sekejap mata. Qiao Bai tersenyum, kepribadian nakal. Bukankah itu lucu sekali? Hanya sedikit lebih memberontak saat menghadapi Qi Yue. Miliar poin. Bagaimanapun, Qi Yue sudah lama terbiasa dengan hal itu. Ayo, Xiao Wu, ini waktunya untuk menjadi lebih kuat. Qiao Bai memegang Xiao Wu dengan kedua tangannya dan mencoba mengajari Xiao Wu keterampilan yang baru diperoleh, Aura Raja. Karena sifat khusus dari keterampilan ini, Qiao Bai bahkan tidak yakin apakah Xiao Wu, yang tidak memiliki atribut raja, dapat mempelajarinya. Silakan pilih hewan peliharaan untuk mempelajari keterampilan ini. Binatang peliharaan Xiao Wu. Keterampilan menghilang dari panel. Tidak ada kegagalan yang ditampilkan. Tapi seperti sebelumnya, Xiao Wu tidak merasa istimewa sama sekali. Satu orang, satu burung, kamu lihat aku dan aku lihat kamu. Xiao Wu memiringkan kepalanya, kilatan cahaya melintas di mata kacang hitamnya, menjadi lebih kuat. Tidak ada perasaan. Qiao Bai mengusap rambut kusam di kepala Xiao Wu dan berkata dengan serius, percayalah, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sekarang. Kamu telah menjadi lebih kuat. Xiao Wu wajah sedih, garis bawah. Aku hampir tidak mempercayaimu. Qiao Bai. Kalau begitu saya sangat ingin mengucapkan terima kasih. Bab 47. Beastmaster wanita ini adalah yang terbaik. Qiao Bai tidak berdaya. Ini agak terlambat, tapi kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Qiao Bai melihat keluar jendela dan berkata, kenyamanan tinggal di pedesaan adalah jarak rumah tiap rumah tidak berdekatan, dan mencoba keterampilan di luar ruangan di halaman terbuka tidak akan mempengaruhi warga sekitar. Xiao Wu melompat-lompat di telapak tangan Qiao Bai. Baiklah.
Ia naik ke bahu Qiao Bai dengan penuh semangat, mendesak Qiao Bai dengan sayapnya. Qiao Bai tersenyum dan membawa Xiao Wu keluar rumah. Langit sudah menjadi gelap gulita. Hanya bulan di langit dan beberapa lampu jalan di jalan utama tak jauh dari situ yang masih menyala. Ada pohon osmanthus besar beraroma manis di halaman tempat tinggal Qiao Bai. Ada beberapa burung yang jarang beristirahat di sini pada malam hari di pohon tersebut. Sangat bagus. Ini adalah target untuk mencoba keterampilan baru Xiao Wu. Lagi pula, satu-satunya tempat yang cocok bagi Xiao Wu untuk mencoba keterampilan baru adalah burung dan serangga madu. Karena dia hanya mencoba mempelajari keterampilan baru dan tidak benar-benar bertarung, Qiao Bai tidak membiarkan Xiao Wu bangkit dan turun dari bahunya. Xiao Wu, gunakan aura raja. Dia menunjuk ke burung di pohon dan berkata pada Xiao Wu. Xiao Wu melebarkan sayapnya. Tiba-tiba, aura khusus dan menindas muncul di seluruh halaman. Dan itu menyebar dengan hebat ke segala arah dengan kecepatan kilat. Suara burung yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya saling terkait, dan pasukan burung hitam muncul di langit di atas desa Yanglin. Makhluk burung biasa, kutilang, dan bahkan beberapa elang dan burung pipit. Sebelum Qiao Bai bisa melihat mereka dengan jelas, mereka tiba-tiba melarikan diri keluar desa Yanglin. Qiao Bai. Untuk sesaat, Qiao Bai merasa pikirannya menjadi kosong. Tidak memikirkan apapun. Tidak dapat memikirkan apapun. Apa yang telah terjadi? Qiao Bai menatap ke depan dengan tatapan kosong, tanpa memfokuskan matanya. Apa yang telah terjadi? Qiao Bai merasa sudah lama berlalu, namun nyatanya hanya 2 atau 3 menit. Dia akhirnya sadar dari keadaan ini. Ketika dia berbalik, dia melihat Xiao Wu berdiri di bahunya, tampak terlalu terkejut untuk bisa sadar kembali. Qiao Bai hendak berbicara tetapi berhenti. Xiao Wu, kamu. Xiao Wu, Omega de Omega. Mata hitam kecil itu penuh dengan keterkejutan. Ini, apa yang terjadi? Ini semua dilakukan oleh wanita ini. Xiao Wu terkejut dan tidak bisa dipercaya. Kapan wanita muda ini menjadi begitu kuat? Kenapa dia tidak menyadarinya? Diikuti oleh Xiao Wu menoleh sedikit demi sedikit, mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan sepasang mata hitam kecil. Mungkinkah itu? Xiao Wu percaya apa yang dikatakan Qiao Bai. Xiao Wu sangat tidak percaya. Ia melompat-lompat, bersemangat seolah-olah ia terlalu banyak minum. Ia mengepakkan sayapnya dan melompat langsung ke wajah Qiao Bai. Menjadi lebih kuat. Ini benar-benar menjadi lebih kuat. Beastmasternya sangat hebat. Perlu lebih banyak lagi. Xiao Wu menggunakan setiap organ di tubuhnya untuk menyampaikan berita di atas kepada Qiao Bai. Aduh! Qiao Bai dengan cepat mengulurkan tangan dan melepaskan Xiao Wu, yang begitu bersemangat hingga kehilangan kendali, dari wajahnya, tenang dan tenang. Sekarang percayalah pada apa yang kukatakan. Suara tenang Qiao Bai mengandung sedikit tawa. Kepala burung kecil Xiao Wu mengangguk-angguk seperti orang gila, hampir berubah menjadi ayam yang mematuk nasi. Qiao Bai menjentikkan rambut yang bergoyang di kepalanya dengan cara yang lucu. Hari ini hilang. Mari kita tunggu sampai waktu berikutnya. Xiao Wu dengan senang hati memposting Qiao Bai. Semua orang dan burung sangat puas dengan eksperimen malam ini. Tapi Qiao Bai juga memperhatikan bahwa gerakan yang disebabkan oleh penggunaan aura raja oleh Xiao Wu tampaknya jauh lebih besar dari yang diharapkan. Dia awalnya mengira menakut-nakuti burung di pohon saja sudah cukup. Tanpa diduga, semua burung di desa Yanglin ketakutan. Pemikiran. Qiao Bai mengaktifkan keahliannya dan melirik Xiao Wu. Binatang peliharaan, Huan Yao. Variasi, tingkat menengah dan rendah. Tingkat kedua lanjutan plus. Keterampilan, aura raja. Mata elang evolusi kedua sedang berlangsung asterisk hati pelindung, mematuk. Rute evolusi, gagak emas berkaki 3 dipilih. Tidak semua item evolusi dikumpulkan. Bonus aura raja, sejumlah kecil kebangkitan garis keturunan khusus. Luar biasa. Master binatang buas wanita ini sangat kuat. Aku sangat menyukainya. Beastmaster nona saya adalah yang terbaik.
Sejumlah kecil garis keturunan khusus telah terbangun. Ada juga keterampilan yang dapat berevolusi 2 kali. Menghadapi situasi yang belum pernah terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya, Qiao Bai menjadi semakin penasaran. Namun, informasi lebih rinci belum dapat dilihat saat ini. Evolusi kedua dari skill Eagle Eye tidak akan diketahui sampai evolusi selesai. Pikirkanlah sejenak. Qiao Bai mematikan keterampilannya, saya akan membaca buku itu lagi besok. Dia belum selesai membaca Panduan Perawatan Huan Yao, Gagak Emas Berkaki 3, mungkin ada jawabannya di dalamnya. Kembali ke dalam, Xiao Wu, yang mencoba keterampilan baru, mulai merasa mengantuk dan tubuh kecilnya bergoyang. Xiao Wu, tidurlah dulu. Qiao Bai menempatkan Xiao Wu di sarang kecil di kepala tempat tidur, dan Xiao Wu segera tertidur. Qiao Bai menyalakan lampu dan memikirkan hal lain, masalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Ratu Rubah Api. Ada banyak hal yang terjadi hari ini. Untungnya, Qiao Bai telah melakukan persiapan tertentu sebelumnya. Sejak dia membantu Qi Yue mengembangkan Little Firefox, Qiao Bai telah mencatat situasi Little Firefox. Mulai dari arah kesukaan, jelaskan perubahan dan pertumbuhan kesukaan antara Qi Yue dan Xiao Huohu selama periode yang berbeda, diamati dengan mata telanjang. Lalu ada statistik sumber daya yang diberikan Qi Yue ke rubah api kecil. Setelah menyelesaikan integrasi dan pemolesan, hampir 2 jam kemudian, laporan yang pada dasarnya dapat digunakan telah siap. Tidurlah, atau kamu tidak akan bisa bangun besok pagi. Beberapa orang tidur nyenyak malam itu. Misalnya, Lin Vivi. Misalnya, Qi Yue. Misalnya, Qiao Bai. Tidak ada masalah. Bangun dengan perasaan segar dan bebas dari kekhawatiran, dan mulailah rutinitas kerja hari yang baru. Kemudian Qiao Bai menyadari ada yang tidak beres begitu dia membuka matanya. Mengapa matahari di luar jendela begitu terang? Memikirkan jam alarm di ponselnya yang tidak berbunyi di pagi hari, ekspresi Qiao Bai sedikit berubah. Oh tidak, sudah tidur. Qiao Bai mengulurkan tangan dan mengambil ponsel pengisi daya yang diletakkan di samping tempat tidur. Dia menekannya dengan ringan dan layar menjadi hitam. Tidak mengherankan, pada waktu yang tidak diketahui antara tadi malam dan dini hari, ponsel Qiao Bai rusak lagi. Bahkan metode pengisian daya pun tidak dapat menyelamatkan ponsel Qiao Bai. Belum lagi alarm pagi terlewat, Qiao Bai hanya tidur sampai dia bangun secara alami. Pantas saja dia merasa segar. Lupakan saja. Qiao Bai menghela nafas dan menerima kenyataan. Terlalu banyak hal yang terjadi tadi malam, dan saya tidak sengaja ketiduran. Bukannya tidak bisa dimengertikan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan. Jika saya sarapan dulu lalu berangkat kerja, kehadiran penuh saya akan sia-sia. Bab 48. Mengunjungi Qiao Bai secara langsung. Itu yang dia katakan, tapi Qiao Bai kehilangan Kuan Qin tanpa alasan, dan Qiao Bai sangat patah hati. Ini adalah uang yang dia peroleh dari masuk dan masuk setiap hari. Setiap sen adalah uang hasil jerih payahnya. Qiao Bai menghela nafas. Kemudian Qiao Bai memandang Xiao Wu yang masih tertidur lelap, dan jari-jarinya yang ingin membangunkan Xiao Wu hendak bergerak. Lihat, burung ini tidurnya nyenyak sekali, bagaimana kalau kita taruh? Pada akhirnya, Qiao Bai tidak melakukan apapun. Melihat Xiao Wu masih tertidur, Qiao Bai memikirkannya dan membawa Xiao Wu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual. Dia menduga Xiao Wu sedang tidur karena darah di tubuhnya telah terbangun. Jika ini masalahnya, akan lebih membantu bagi Xiao Wu di ruang kendali binatang. Sebelum keluar, Qiao Bai memasukkan 2 bungkus makanan Xiao Wu ke dalam sakunya untuk mencegah Xiao Wu lapar dan tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan ketika dia bangun. Saat berjalan di jalan, Qiao Bai memikirkan alasan apa yang akan dia temukan untuk menjelaskan kepada Yang Sanmu mengapa dia terlambat hari ini ketika dia tiba. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah membuat orang lain menutup mata dan tidak peduli dengan keterlambatannya yang tidak disengaja hari ini.
Mungkin kehadirannya yang sempurna masih dapat dipertahankan. Tiba di pintu tempat layanan hewan peliharaan dan membuka pintu. Qiao Bai melihat ruangan yang penuh dengan orang. Saat mereka mendengar suara pintu terbuka, mereka tiba-tiba melihat ke arah Qiao Bai seperti bunga matahari yang melihat matahari. Qiao Bai. Setelah ditatap oleh 89 pasang mata sekaligus, dia merasa sedikit tertekan secara psikologis. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di SPBU saat ini? Bukankah akan membingungkan kalau dia terlambat? Qiao Bai mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Dia melirik ke bawah sadar. Huo, seorang kenalan. Qiao Bai belum pernah melihat pasangan yang duduk di sebelah Qi Yue. Dia menduga mereka adalah orang tua Qi Yue. Sun Gou, tidak, Sun Ze, kenapa orang ini ada di sini juga? 2 orang di sekitarnya juga harus menjadi orang tuanya. Lin Weiwei dan Huang Zhou keduanya adalah kenalan. Terutama Yang Sanmu. Duduk di antara sekelompok orang ini, dia terlihat sangat malu, gelisah dan ketakutan. Saat saya melihat Qiao Bai muncul, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mata Yang Sanmu berbinar, seolah dia melihat dewa turun untuk menyelamatkannya. Qiao Bai berdiri di depan pintu, sejenak dalam dilema. Orang-orang ini ada di sini. Petik 2 titik. Hai, halo semuanya. Qiao Bai mengangkat tangannya dan menyapa semua orang di dalam dengan ragu. Qi Yue memutar matanya ke arah Qiao Bai dengan penuh semangat. Kamu sangat bebas selama jam kerja. Wei Wei dan aku datang dan menunggu sebelum pintu dibuka. Tanpa diduga, kami bahkan tidak melihatmu ketika jam kerja tiba. Kami telah menunggumu selama 2 jam. Kupikir kami mungkin tidak akan bertemu denganmu sampai tengah hari. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Qiao Bai melihat seorang wanita muda cantik yang terlihat agak mirip dengan Qi Yue duduk di sebelahnya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qiao Bai pasti ketiduran secara tidak sengaja karena dia terlalu lelah tadi malam. Qin Lan memelototi Qi Yue, saya benar-benar mengira semua orang sama malasnya dengan Anda. Qiao Bai tersenyum canggung. Meskipun memang demikian, penjelasan ini, kedengarannya tidak benar sama sekali. Bu, kamu benar-benar berbicara mewakili Qiao Bai di depanku. Qi Yue berteriak dengan suara patah, aku bukan anak kandungmu lagi. Katakan padaku, apakah kamu ingin mengubahku? Biarkan Qiao Bai menjadi anakmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Qin Lan terkekeh, jika aku bisa menggantikanmu, aku akan menggantikanmu untuk hal yang buruk. Mengapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Ahem. Qirong di sampingnya terbatuk tak berdaya 2 kali, berdiri sendiri inisiatif, dan berkata kepada Qiao Bai di pintu. Halo, Qiao Bai. Saya ayah Yue, Qirong. Lalu dia memperkenalkan Qin Lan, Sun Guoping dan Gu Hongyu kepada Qiao Bai dengan nada lembut. Saat Qirong memperkenalkan mereka, Qiao Bai masuk. Tepat ketika dia hendak mencari tempat duduk, Yang Sanmu berdiri dan menyerahkan kursinya kepadanya dengan sangat antusias. Duduklah, aku akan mengambilkanmu air. Yang Sanmu, yang akhirnya tidak perlu bertahan di depan, mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Qiao Bai tanpa daya duduk di samping Huang Zhou. Kemudian dia merasakan tatapan mata Huang Zhou yang terlalu panas padanya. Qiao Bai, jika Yang Sanmu menghadapi pandangan seperti itu sekarang, dia akan mengerti mengapa Yang Sanmu berlari begitu cepat. Pikiran ini terlintas begitu saja di benak saya. Qiao Bai mendengarkan baik-baik perkenalan Qirong. Qirong, guru biologi luar biasa di South China Beast Control College. Beast Controlling College berbeda dengan universitas. Semua siswa di sana adalah master pengendali binatang, tidak ada orang biasa, dan mereka hanya dapat diterima setelah menerima pendidikan universitas biasa master pengendali binatang. Hanya ada 6 perguruan tinggi pengendalian binatang di Tiongkok. Jumlah Beastmaster pasca sarjana yang direkrut setiap tahun terbatas. Jika Anda ingin lulus ujian, Anda tidak hanya harus memiliki pengetahuan teoritis yang kuat,
tetapi juga memiliki persyaratan yang ketat untuk kekuatan Beastmaster. Umumnya, setelah lulus dari universitas, siswa yang dapat mencapai tingkat ketiga pengendalian binatang adalah orang-orang jenius. Namun, jika Anda ingin masuk Akademi Pengendalian Binatang, level 3 hanyalah persyaratan paling dasar untuk kekuatan pengendalian binatang. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk lulus ujian. Persyaratan untuk menjadi guru kursus profesional di Beast Control College akan menjadi lebih ketat. Qin Lan, seorang peternak hewan peliharaan senior, dan jumlah peternak hewan peliharaan tingkat tinggi yang terdaftar di negara tersebut tidak melebihi 4 angka. Terakhir, Sun Guoping dan Gu Hongyu adalah suami istri, profesor terkenal di bidang evolusi hewan DNA. Topik evolusi yang mereka pelajari adalah jalur evolusi baru rubah api kecil dan anjing api merah. Setelah membicarakan topik penelitian Sun Guoping dan Gu Hongyu, Qirong memperhatikan ekspresi Qiao Bai secara khusus. Tidak ada fluktuasi. Sepertinya dia sudah mengetahuinya sejak lama, dan dia juga sepertinya tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak menunjukkan penolakan apapun, yang merupakan awal yang baik bagi Qirong dan yang lainnya. Biarkan Qiao Bai memiliki pemahaman dasar tentang identitas mereka. Qirong, kamu seharusnya bisa menebak tujuan kedatangan kita. Bisakah kita berbicara tentang Ratu Rubah Api? Ratu Rubah, mereka sangat penasaran. Tunggu sampai Qiao Bai berlibur besok sebelum bertanya. Tidak. Mereka memilih untuk mengunjungi Qiao Bai secara langsung. Coba lihat, Sun Guoping dan Gu Hongyu, yang diam, juga melihat ke arah Qiao Bai saat ini. Mereka tidak mau datang hari ini. Sun Guoping dan Gu Hongyu setuju bahwa setelah Qiao Bai mengetahui identitas mereka, dia tidak akan mengatakan apa-apa dan tidak ada gunanya datang. Siapa yang akan menceritakan temuannya kepada profesor yang lebih profesional di bidang yang sama? Mendukung satu sama lain bukan sekadar bicara. Selama kamu tidak punya ide, Qiao Bai tidak akan peduli dengan identitasmu. Kata-kata Qi Yue membuat mereka berdua ragu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menolak kesempatan untuk mengenal Ratu Rubah Api lebih baik, dan mereka bersatu. Sun Guoping dan Gu Hongyu sangat ingin tahu, di mana kerugian mereka, informasi penting apa yang mereka lewatkan. Mengapa mereka belajar selama 6 tahun, tapi itu tidak sebaik 1 bulan Qiao Bai. Dari saat Qiao Bai mempelajari jalur evolusi rubah api kecil hingga keberhasilan evolusi Ratu Rubah Api, apakah ada 1 bulan di antaranya? Bab 49. Lebih baik mengambil keputusan sendiri. Qiao Bai menatap beberapa mata yang menatapnya penuh harap. Nada suara Qirong lembut, tanpa menunjukkan ketidakpercayaan atau rasa tidak hormat terhadapnya, dan sikapnya cukup baik. Selain itu, Huang Zhou sedang duduk di sampingnya dan tidak berniat menghentikannya. Ada alasan mengapa Qiao Bai memilih bekerja sama dengan Huang Zhou sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Beastmastering Alliance belum pernah melihat kasus penindasan jahat terhadap Beastmaster berbakat. Aliansi ini bahkan telah mendukung generasi Beastmaster berbakat yang berada dalam kesulitan, dan telah mengumpulkan reputasi dan kredibilitas yang baik. Hal ini membuat Qiao Bai memilih untuk mengungkapkan hasilnya kepada Huang Zhou terlebih dahulu dan membuat persetujuan dan komitmen lisan. Oke, apa yang ingin kamu tanyakan? Qiao Bai mengangguk. Sun Guoping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa inti dari evolusi rubah api kecil menjadi Ratu Rubah Api? Bukankah itu atribut raja? Dalam upaya untuk mengkonfirmasi dan membandingkan sifat-sifat raja, Sun Guoping percaya bahwa kemajuan penelitiannya jelas merupakan yang tercepat di antara para profesor di Tiongkok yang juga mempelajari evolusi kunang-kunang kecil. Jika intinya adalah atribut raja, Sun Guoping tidak tahu bagaimana Qiao Bai dapat mengidentifikasi poin-poin umum lebih cepat dari mereka. Jika intinya bukan atribut raja, waktu 6 tahun dan kerja keras terbuang sia-sia dalam 1 kali kejadian. Sebenarnya, Sun Guoping tahu bahwa dia tidak perlu terburu-buru menanyakan pertanyaan ini. Lagi pula, ini melibatkan kunci penelitian orang lain.
Kebanyakan orang tidak akan mengatakannya. Tetapi tanpa kejelasan dan tanpa jawaban, Sun Guoping benar-benar tidak bisa melepaskannya. Mendengarkan pertanyaan Sun Guoping, Qiao Bai sepertinya tenggelam dalam beberapa pemikiran. Menurutku dia tidak tahu apa kuncinya. Di antara semua orang yang hadir, Sun Ze adalah orang yang paling tidak menyukai Qiao Bai. Dendam baru dikombinasikan dengan dendam lama membuat Sun Ze sangat jahat terhadap Qiao Bai. Sun Ze mungkin sama dengan penemuan evolusi serangga madu sebelumnya. Dia hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati dan mendapat nasib sial. Gu Hongyu menamparkan bagian belakang kepala Sun Ze dengan kejam. Benar-benar berbeda dari kekuatan serangan yang disengaja Qin Lan sebelumnya. Kali ini dia hampir membuat Sun Ze gegar otak. Diam, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Sun Ze terdiam dengan marah. Matanya masih berputar dan berputar, menatap Qiao Bai dengan penuh kebencian. Telapak tangan Gu Hongyu terasa gatal setelah melihatnya. Itu benar-benar karena apa yang dikatakan Sun Ze begitu, siapapun yang punya otak akan menganggapnya memalukan. Evolusi cacing madu bisa dikatakan suatu kebetulan, karena prosesnya sangat sederhana. Yang tersulit adalah apakah cacing madu dapat mengatasi kepengecutan alaminya dan bunuh diri demi para Beastmaster dan berhasil bertahan hidup. Seandainya evolusi Little Firefox bisa sesederhana itu, apakah menurut Anda mereka telah berbuat main-main dalam 6 tahun terakhir? Mungkin bahkan sebelum mereka menetapkan arah evolusi Firefox kecil sebagai topik penelitian, hal itu sudah ditemukan oleh para pendahulu. Selama berabad-abad, orang telah mencoba mempelajari arah evolusi Little Firefox, tetapi hanya Qiao Bai yang benar-benar berhasil mengembangkan Little Firefox, yang menunjukkan bahwa ia pasti telah menguasai inti yang paling kritis. Inti seperti itu tidak mungkin diketahui. Qiao Bai, sebenarnya, tujuan awal saya bukanlah mempelajari arah evolusi baru dari rubah api kecil. Qiao Bai berbicara. Pikiran berantakan di benak mereka langsung hilang. Semua orang, termasuk Sun Ze, yang baru saja berbicara dengan arogan, menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Saya khawatir jika saya tidak sengaja melewatkan satu kata pun, saya akan melewatkan poin terpenting. Karena evolusi serangga madu, saya tertarik dengan evolusi hewan peliharaan. Qiao Bai sekali lagi mengemukakan alasan yang telah dia katakan lebih dari sekali, dan itu sangat mulus sehingga dia bahkan tidak memikirkannya, adalah sebuah masalah. Saya mencari buku dan makalah yang relevan, mendapatkan sedikit pengalaman, dan menemukan kunci yang menurut saya mungkin terkait erat dengan evolusi semua hewan peliharaan. Setelah jeda, Qiao Bai melanjutkan, tingkat niat baik antara pemilik binatang dan hewan peliharaannya akan mempengaruhi evolusi hewan peliharaan tersebut. Saya menyebutnya kesukaan. Nada suara Qiao Bai begitu lembut dan tenang, begitu tenang sehingga sepertinya dia tidak sedang membicarakan penemuan besar apapun. Huang Zhou, Lin Weiwei dan Qi Yue, yang telah lama mengetahui tentang gagasan, kesukaan, dari Qiao Bai, baik-baik saja. Ekspresi mereka tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut Qiao Bai mengatakan ini. Tapi selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang bisa setenang itu. Mata Sun Guoping tiba-tiba terbuka lebar, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Jika kamu memberitahu kami semua ini, kamu tidak takut. Apakah kamu tidak takut mereka juga akan mempelajari tingkat kesukaan ini? Petik 2 tanda tanya. Favorabilitas, evolusi. Siapa yang kamu bercanda? Suara mengejek Sun Ze dipenuhi dengan penghinaan. Kemudian mata ayah dan anak yang berbicara pada saat bersamaan bertemu. Sun Guoping, Sun Ze, aduh ayah, aku salah. Sun Ze segera berjongkok dengan kepala di tangan, menghindari tamparan dari Gu Hongyuai. Gu Hongyu memberinya tatapan yang bisa membunuhnya kapan saja. Diam, mengerti. Dapatkan. Sun Ze mengangguk berulang kali. Dia sangat memahami, hari ini Qiao Bai adalah putra kandung orang tuanya. Dia hanya orang yang dipungut dari tong sampah,
jangan pernah berpikir untuk bersaing dengan anak kandungnya sendiri di depan orang tuanya. Sun Ze menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Qiao Bai dengan tatapan samar. Qiao Bai tidak memperhatikan tindakan kecil Sun Ze. Dia berkata dengan tenang, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Saya tidak hanya memberitahu Anda gagasan ini, tetapi juga menyebutkannya kepada Profesor Zhou setelah saya mendapat gagasan ini. Saya mengerti maksud Anda, Profesor Sun. Qiao Bai tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, apa yang perlu ditakutkan. Kesukaan adalah kuncinya, tetapi ini tidak berarti bahwa begitu kesukaan ditemukan, hewan peliharaan akan berevolusi, seperti minuman. Semudah air. Berapa banyak keterampilan yang perlu dipelajari hewan peliharaan? Tingkat kekuatan apa yang harus dicapai oleh hewan peliharaan tersebut? Level apa yang harus dicapai oleh seorang Beastmaster? Berapa banyak sumber daya yang akan digunakan? Masih banyak link lain yang perlu dicoba dan diverifikasi. Tidak semua orang seperti dia dan dapat menyelamatkan dirinya dari masalah yang tidak perlu dengan bantuan keterampilan alaminya. Ketika Sun Guoping mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut. Dia memandang Qiao Bai dengan tatapan yang jelas dan percaya diri, tanpa rahasia tersembunyi, dan tidak mampu mengucapkan banyak kata. Apakah Qiao Bai benar-benar tidak tahu bahwa jika konsep kesukaan benar-benar dikonfirmasi dan dipublikasikan, banyak peneliti di bidang evolusi hewan peliharaan akan menggunakannya untuk menemukan lebih banyak jalur evolusi? Qiao Bai tahu, tapi Qiao Bai tetap tidak mau menyembunyikannya. Menemukan dan berbicara adalah karena Qiao Bai yakin dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika semua orang berada di garis awal yang sama, dia pasti akan jauh di depan. Apa perbedaan antara 6 tahun dan 1 bulan? Dalam polanya, di bidang penglihatan, dengan keyakinan bahwa Anda dapat menemukan lebih banyak hal di masa depan. Sun Guoping, yang tidak bisa melepaskannya, langsung melepaskannya. Aku tidak sebaik kamu. Sun Guoping menghela nafas. Qiao Bai, tidak, apa yang kamu pikirkan? Mata Qiao Bai bingung. Mengapa rasanya dia melewatkan seluruh musim plot tambahan? Bab 50. Yo tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan pemuda yang tulus Bai. Qiao Bai bingung, tapi dia menahan diri dan tidak bertanya apapun. Sekilas, dia tahu bahwa Sun Guoping telah membuat rencana yang sangat bermanfaat baginya, dan Qiao Bai tersenyum tipis. Jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencerahkannya, dia akan menerimanya. Ahem. Qiao Bai berpura-pura tidak memperhatikan apapun dan bertanya dengan lembut, Profesor Sun, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Profesor Sun menggelengkan kepalanya. Qirong mengangkat kacamatanya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Qiao Bai tidak menolak. Menjawab pertanyaan Profesor Sun adalah sebuah jawaban, dan menjawab pertanyaan Qirong juga merupakan sebuah jawaban. Benarkah kamu menipu Yui Wei dengan uang dan seks? Qiao Bai terbatuk-batuk. Tidak, apa masalahnya? Perbedaan antara keduanya sangat besar. Menipu uang dan seks. Dari mana rumor ini berasal? Yang lain juga tiba-tiba membuka mata mereka dan menoleh untuk melihat ke arah Qiao Bai, Qi Yue dan Qirong dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Hanya Sun Ze yang terlihat murung. Sun Ze tidak pernah menyangka bahwa Qirong akan benar-benar menceritakan hiasan yang dia pasang di depan Qiao Bai, pemilik sah. Sun Ze masih penuh keluhan saat dibawa keluar rumah pada pagi harinya. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, dia mengetahuinya dengan sangat baik dan mengetahuinya dengan sangat baik. Status Qiao Bai di hati orang tuanya hampir lebih dekat dibandingkan dengan putra kandungnya. Jika orang tuanya tahu bahwa dia menjelek-jelekkan Qiao Bai, Sun Ze merasa besok mungkin akan menjadi peringatan kematiannya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Qi Yue melompat dari kursinya, di mana kamu mendengar rumor yang tidak dapat diandalkan. Saat Qi Yue berbicara, dia mengertakkan giginya dengan keras. Jika kamu memberitahuku siapa yang memulai rumor itu, dia maju dan mencoba yang terbaik setiap menit.
Senyuman di wajah Qiao Bai hampir tak tertahankan, Profesor Qi. Meskipun saya tidak tahu di mana Anda mendengar rumor yang tidak dapat diandalkan seperti itu, mohon percaya bahwa tidak ada yang lain selain persahabatan murni antara Qi Yue dan saya, perasaan apapun. Qiao Bai bersumpah untuk melakukannya dengan tegas. Qi Yue, yang masih mengeluh tadi, perlahan mengalihkan pandangannya ke Qiao Bai, "Apa, kamu meremehkanku?" Qiao Bai mengangkat tangannya, tidak mengakui atau menolak. Tidak peduli jawaban apa yang dia berikan, dia tidak akan memuaskan pihak lain. Dia tidak akan memprovokasi wanita yang sedang marah saat ini, itu tidak bijaksana. Hei, Qirong menghela nafas saat melihat ini, melepas kacamatanya, menyekanya dan memakainya kembali, "Aku tahu itu." Qi Yue, yang masih memelototi Qiao Bai, mengalihkan perhatiannya ke Qirong setelah mendengar ini. Tidak tahu kenapa, mendengar nada bicara ayahnya, dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Setelah beberapa kali tersedak, Qirong, Qinlan, dan Gu Hongyu berdiskusi dengan Qiao Bai tentang detail evolusi rubah api kecil. Di antara mereka, Qinlan dan Gu Hongyu mengajukan pertanyaan paling antusias. "Apa pendapat Anda tentang cara membesarkan Firefox kecil? Kesukaan adalah salah satu syarat evolusi, jadi apalagi yang akan mempengaruhi evolusi rubah api kecil menjadi rubah api atau ratu rubah api? Mengapa Anda perlu berspesialisasi dalam keterampilan api? Apakah kesukaan berguna dalam jalur evolusi baru anjing api merah?" Keduanya mengatakan sesuatu satu sama lain, dan Qiao Bai sangat sibuk sehingga dia hampir tidak bisa menjawab. Tapi Qinlan dan Gu Hongyu menjadi semakin bersemangat saat mereka mengobrol. Seandainya Huang Zhou tidak menyela mereka, mereka dapat terus berbicara dengan Qiao Bai selama 2 jam. Oke, Direktur Qin, Profesor Gu, pemuda ini masih harus bekerja." Huang Zhou memandang Qiao Bai, yang ekspresinya menjadi semakin kaku selama interogasi terus-menerus, dan tertawa dan berkata untuk membantu Qiao Bai keluar. Suara Qinlan dan Gu Hongyu langsung terdiam. "Huang Zhu, jika ada masalah lain, kita bisa menunggu sampai rute evolusi baru rubah api kecil dikonfirmasi dan dipublikasikan." Qiao Bai juga memiliki maksud yang sama. "Tidak, Presiden Huang, Anda tidak jujur." Qinlan dan Gu Hongyu berbicara satu demi satu. Keduanya saling memandang dan melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Mereka saling memandang dan tersenyum. Huang Zhu mengerutkan kening. Apakah kedua wanita ini membuka saluran terenkripsi? Qinlan mengangkat dagunya, "Tunggu sampai rute evolusi baru rubah api kecil diverifikasi secara akurat. Ini harus menunggu sampai tahun monyet." "Benar." Gu Hongyu membantu, "Dapatkah waktu yang diperlukan untuk memverifikasi keberhasilan evolusi ratu rubah api sama dengan waktu yang diperlukan untuk kupu-kupu peri?" "Dahi." Terus, Huang Zhou mengedipkan matanya, memancarkan aura keraguan dari dalam keluar, jadi mengapa dia tidak asli? Qinlan dan Gu Hongyu memberinya tatapan jijik. Ketika dia melihat ke arah Qiao Bai lagi, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesusahan keibuan. Qiao Bai merasa dia seperti NPC hari ini, dengan tanda tanya emas besar di kepalanya, tapi dia tidak bisa mengerti apapun. Diperlukan waktu untuk memverifikasi rute evolusi baru Little Firefox, tetapi penghargaan Xiao Qiao tidak dapat ditunda seperti ini. Qinlan memiliki temperamen yang berapi-api sehingga tidak ada sebutir pasir pun di matanya. Terutama setelah beberapa percakapan dengan Qiao Bai, temperamen Qiao Bai yang sopan dan santun menarik perhatian Qinlan. Bahkan Gu Hongyu, yang awalnya memusuhi Qiao Bai, mengesampingkan perasaannya terhadap Qiao Bai dan mulai memikirkannya karena sifat baik Qiao Bai. Gu Hongyu menemukan kesukaan saja sudah cukup bagi Xiao Qiao untuk mengadakan konferensi akademis khusus untuk ini. Ini bukan masalah besar, kan? Qiao Bai terdiam sesaat. "Terakhir kali saya menonton konferensi akademik Zhou Xinran, Qiao Bai mencari tahu lebih banyak tentangnya karena terlalu sensasional. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengadakan konferensi akademik. Status, ketenaran,
dan koneksi sangat diperlukan. Hal kedua adalah berita yang diumumkan pada konferensi pers pasti cukup mengejutkan. Qiao Bai tidak memiliki yang pertama, tetapi yang terakhir. Setelah skor kesukaan diumumkan, efek kejutannya pasti akan sangat besar. Jika Qiao Bai memang ingin mengadakan konferensi akademik, itu akan merepotkan, tapi bukan tidak mungkin. Hanya saja Qiao Bai tidak memikirkannya sama sekali sebelum Qin Lan dan Gu Hongyu mengungkitnya. Itu tidak perlu. Tujuannya bukan di sini. Kamu tidak terlalu peduli tentang ketenaran dan kekayaan, dan kamu akan menderita. Qin Lan menatap Qiao Bai tanpa daya dan berkata. Sun Guoping mengangguk setuju. Ya, dia memiliki ketulusan dan semangat yang unik untuk zaman ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan mereka membiarkan Qiao Bai menderita. Sun Guoping berkata, pada konferensi akademik, kami secara terbuka membahas rute evolusi Firefox kecil dan menunjukkan bentuk evolusi baru dari Firefox kecil. Ini juga akan sangat membantu makalah Anda selanjutnya untuk masuk ke jurnal teratas. Qiao Bai mendengarnya. Kebaikan. Mengungkapkan jalur evolusi Little Firefox. Dia tidak tertarik pada hal lain, tapi dia tertarik pada hal ini. Qiao Bai masih khawatir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan Ratu Rubah Api untuk dikenal luas oleh publik. Peluang baru saja datang ke depan pintu Anda. Membuka. Konferensi akademik ini harus diadakan.